Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarus Kurniawan, NIM 18.01011. Di sini saya ingin menjelaskan tutorial membuat proyek tugas besar praktikum mikro pengendali yang berjudul Digital Alarm Clock. Di sini saya menggunakan software Proteus 8 Profesional. Sekarang kita masuk saja langsung ke softwarenya. Nah, karena saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuatnya, klik new project saja. Tunggu sebentar. Kemudian masukkan nama dari project yang Anda buat. Nah, bebas saja. Kemudian pilih landscape A4. Karena saya menggunakan landscape A4, kalian bebas milih apa saja. Next saja, next, finish. Nah, di sini sudah terlihat lembar kerja yang akan kita gunakan untuk membuat proyek tersebut. Sekarang saya ingin menunjukkan komponen-komponen yang akan digunakan dalam proyek ini. Untuk mencari komponennya, kalian dapat memencet huruf P di sini. Kalian klik saja. Kemudian masukkan nama komponen pada keyword. Nah, sambil mencari komponennya, saya sembari menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Nah, komponen pertama adalah Arduino. Arduino ini digunakan untuk microcontroller utama dari program ini. Kemudian RTC DS1307, keywordnya adalah DS1307. Nah, komponen ini digunakan untuk mengambil waktu secara real time. Karena ini hanya simulasi, maka waktu tersebut mengikuti waktu dari laptop. Komponen kedua adalah LCD. LCD keywordnya adalah LM0. Nah, di sini sudah terlihat macam-macam LCD tersebut. Nah, kali ini saya menggunakan LCD 20x4. Kemudian resistor digunakan untuk penghambat arus atau tegangan. Kemudian button ini digunakan untuk sebagai tombol untuk memilih waktu-waktu alarm. Kemudian relay ini digunakan untuk sebagai saklar otomatis. Kemudian kristal ini digunakan untuk memperkuat waktu dari si DS1307 ini supaya lebih akurat waktunya. Kemudian pot HG ini adalah potensiometer. Gunanya adalah untuk mengatur kecerahan layar dari display LCD ini. Nah, ini adalah semua komponen yang saya gunakan dalam proyek ini. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana menyambungkan antar komponen di sini agar dapat menjadi sebuah proyek. Pertama, kita masukkan Arduino. Kalian bebas mengaturnya, atur saja supaya rapih. Kali ini saya seperti ini. Kalau kalian ingin mengikutinya, ya silahkan. Oh, ini kebalik. Kemudian si LCD di sini. Kemudian DS dibalik. Kemudian kristal. Nah, sementara komponen yang
ditaruh pada lembar kerja seperti ini. Kemudian bagaimana caranya untuk menyambungkan antar komponen? Saya akan menjelaskannya. Port 14 LCD sampai port 11 LCD terhubung ke pin digital 2 sampai pin 5. Kita sambungkan saja. Pastikan agar kabel-kabelnya itu tidak nabrak satu sama lain. Kemudian pin 6 sama pin 4 terhubung ke pin 7 sama 6 Arduino. Nah, pin 1, 2, 3 sama 5 ini terhubung ke potensiometer. Sekarang kita masukkan potensiometer ke lembar kerjanya. Kalian kayak gini. Pin 1 terhubung ke bagian kanan, pin 2 ke bagian kiri, pin 3 ke bagian tengah, sedangkan pin 5 nya menyambung ke pin 1. Nah, kemudian kita masukkan power dan ground nya pada potensio. Bagian kiri ke power, bagian kanan ke ground. Nah, sekarang pada bagian LCD sama potensio sudah tutup. Sekarang kita ke bagian si DS1307 ini. Pin 6 sama 5, pin SL dan SDA terhubung ke pin SL dan SDA pada Arduino. SL ke SCL, SDA ke SDA. Kemudian pin 1 kristal ke pin 1 DS, pin 2 kristal ke pin 2 DS ini. Kemudian si pin 6 sampai 5 nya dihubungkan ke resistor. Dua resistornya. Kemudian sambungan resistor ini ke power. Walah. Benar-benar ininya ada dimajuin. Nah, pada bagian ini sudah clear, sudah selesai. Kemudian masuk ke button atau button sama relay. Oh, ada yang kelupaan, buzzernya kelupaan. Nah, buzzer ini digunakan untuk sebagai pembunyi suara atau alarm. Kita masukkan button di sini. Di sini saja supaya rapi. Masuk ke pin 10, pin 9, dan pin 8. Kemudian yang kaki satunya lagi masuk ke ground.
Nah, pada button sudah selesai. Kemudian masuk ke buzzernya. Kita pasangkan relay di sini. Atur posisi relay supaya lebih rapih. Relay ke pin 11 Arduino. Kita set ke 2 volt aja supaya tidak terlalu besar tegangannya. Kemudian buzzer kita ketempatkan di sini. Kemudian LED ketinggalan. LED-nya bebas berwarna apa saja. LED ini digunakan untuk sebagai penanda bahwa buzzer sudah menyala atau tidak. LED masuk ke sini. Kemudian kaki buzzer 1 ke power. Ini dihapus saja. Kemudian kaki yang ini ke power juga. Jadi jika saklar ini menyala akan mengantarkan arus ke buzzer dan LED. Nah, pada rangkaian ini sudah semuanya. Jadi mengapa saya bisa memilih port-port pada komponen-komponen tersambung ke pin ini? Karena semuanya sudah saya atur pada codingan Arduino, pada codingannya. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang codingannya. Sekarang kita masuk ke Arduino IDE saja. Nah, di sini adalah kode atau coding yang saya gunakan untuk membuat sebuah project tersebut. Kalian dapat melihatnya. Saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang coding ini. Nah, pada coding pertama adalah coding include. Include ini digunakan untuk perintah untuk memasukkan library pada kode program. Misal include liquid crystal.h. Nah, library ini adalah library dari si LCD-nya. Jika kita tidak menuliskan include, jika kita tidak memasukkan library pada codingan, maka si LCD tidak akan terbaca pada Arduino. Kemudian di bawahnya adalah grup untuk menginisialisasi tiap port yang terhubung dengan pin Arduino. Nah, di sini adalah pin-pin yang terhubung pada Arduino. Pin 7, pin 6, pin 5, pin 4, pin 3, pin 2. Pin port pada LCD ini terhubung pada Arduino Uno. Kemudian ini juga untuk menginisialisasikan kata-kata supaya dapat terdeteksi scope pada Arduino. Kemudian define ini digunakan untuk mendefinisikan pin Arduino yang terhubung. Misal pada define buzzer 11 ini, jadi artinya pin 11
Arduino terhubung pada buzzer. Kemudian masuk ke void setup. Nah, void setup ini adalah fungsi yang dipanggil ketika program dimulai dan akan berjalan hanya satu kali setelah program ini dijalankan. Kegunaannya adalah untuk mendeklarasikan variabel, misal LCD bagian atau apa, dan untuk menentukan mode pin yang digunakan seperti pin mode tombol waktu input atau pin mode buzzer output. Saya rasa tidak perlu untuk menjelaskannya lebih lanjut karena ini hanyalah coding-coding dasar. Kemudian ke void loop. Void loop ini adalah fungsi utama atau main code dari program dan akan diulang-ulang secara terus-menerus. Kalian dapat melihatnya di sini. Nah, bagian ini adalah untuk mendeklarasikan bahwa rtc.now adalah datetime.now. Nah, pada bagian ini adalah bagian pertama setelah program dijalankan, maka akan menampilkan seperti ini. Nah, pada bagian ini secara garis besar adalah display pertama pada saat program dijalankan. Ada ini digital alarm clock. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah waktu secara real time yang akan ditampilkan pada LCD. Kemudian lanjut ke void waktu. Void waktu ini digunakan untuk mengambil waktu real time clock pada laptop. Nah, fungsi ini sudah dideklarasikan tadi pada void loop. Kemudian masuk ke void time. Nah, void time ini digunakan untuk men-setting waktu-waktu alarm. Untuk men-settingnya pengguna dapat memencet tombol-tombol pada program, pada project. Kemudian void alarm. Void alarm ini digunakan untuk membunyikan buzzer atau alarm. Ada fungsi logikanya juga. Jika tombol set sudah 0, maka ini buzzer akan menyala secara 5 detik. Kemudian void time check. Void time check ini digunakan untuk membandingkan alarm dengan waktu RTC. Jika waktu alarm yang sudah kita setting sama dengan waktu RTC, maka LCD akan menampilkan tulisan seperti ini. Yang pertama adalah alarmnya akan menyala, kemudian dilanjutkan tulisan seperti ini, kemudian alarm menyala 2 kali. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari coding yang saya gunakan. Kemudian untuk memasukkan coding ini ke Arduino-nya, kalian dapat mengklik ini verify centang.
kalian klik saja. Kemudian di sini ada compiling state. Nah, ini berarti compiling sedang berlangsung. Kalian tunggu saja. Semakin banyak kode yang digunakan, semakin lama pula proses yang dibutuhkan waktunya. Semakin kentang juga semakin lama juga. Nah, di sini sudah done compiling. Sekarang kita tinggal mengcopy tulisannya, ada .hex-nya. Kita tinggal copy saja. Kemudian masuk ke Proteus tadi. Masukkan ke Arduino-nya. Arduino klik 2 kali, kemudian masukkan ke program file. Kalian copy saja, paste saja. Klik OK. Kemudian run the simulation, jalankan simulasinya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari project ini sesuai codingan tadi. Nah, ini adalah tampilan keduanya, ada digital alarm clock. Di sini adalah waktu yang sama dengan waktu laptopnya, waktu RTC. Nah, di bawahnya adalah tanggal hari ini, tanggal RTC. Kemudian saya ingin menunjukkan bagaimana cara men-setting alarmnya. Kalian tinggal klik ini, tombol ketiga. Tombol ketiga ini adalah tombol menu. Ntar saya kasih nama dahulu. Tombol menu, tombol waktu, nah tombol set. Jalankan lagi programnya. Nah, untuk men-setting alarmnya, kalian tinggal ngeklik 1 kali pada tombol menu. Nah, di sini sudah terlihat set waktu alarm. Kalian tinggal men-setnya pada tombol waktu. Kalian tinggal men-setnya pada tombol waktu. Pada pointer pertama adalah jam, pointer kedua adalah menit. Nah, sedangkan yang detiknya itu tidak bisa di setting. Untuk mengganti ke pointer menit, kalian dapat memencet tombol set 1 kali. Karena ini hanya contoh, jadi saya hanya men-setting ke waktu yang tidak usah terlalu lama. Karena ini 13.46, saya setting alarm 13.47 saja. Nah, ini sudah pindah ke sini. Kemudian tinggal klik waktu 1 kali, maka ini akan berjalan 1 kali juga. Nah, ini sudah 47. Sekarang kita klik tombol set 1 kali lagi sampai ada tulisan alarm menyala. Nah, seperti ini. Sekarang kita tunggu saja waktunya.
Sambil menunggu, saya ingin menjelaskan sedikit prinsip kerja dari proyek ini. Jadi prinsipnya adalah si komponen DS ini akan mengirimkan waktu atau string waktu ke Arduino. Nah, Arduino di sini akan mengolahnya dibantu dengan codingan dan akan menampilkannya pada display LCD. Nah, kemudian untuk mengatur waktunya bisa pada tombol-tombol di sini, ketiga tombol ini. Kemudian jika waktu alarm sudah memenuhi atau sama dengan waktu RTC, maka si Arduino ini akan memberikan high pada relay, dan relay akan otomatis akan aktif atau satu dan akan mengaktifkan si buzzer atau alarm dan juga LED. Nah, seperti itu penjelasan sedikit tentang prinsip kerja dari proyek ini. Kekurangan dari menggunakan software simulasi adalah waktu dari si RTC ini tergolong lebih lambat daripada waktu secara real secara laptop di sini. Tapi hal itu tetap menunjukkan bahwa proyek ini berhasil. Nah, tadi pada percobaan pertama LED ini tidak menyala. Jadi saya mengganti power tadi menjadi baterai. Jadi kita ulang setting alarmnya. Caranya seperti yang pertama tadi. Kita men-settingnya ke jam 1:53. Nah, alarm menyala. Nah, kita langsung skip saja ke bagian ini, ke bagian menit 13:53 nya saja. Nah, di sini sudah jam 13:53. Alarm akan menyala ditandai dengan relay yang high atau aktif dan LED berwarna hijau. Alarm di sini menyala. Alarm di sini sudah menyala. Nah, alarm di sini akan menyala selama kurang lebih 5 detik pada suara yang pertama. Kemudian pada LCD akan menampilkan teks seperti di bawah ini, seperti ini selama 5 detikan, 5 atau 3 detikan seperti pada coding. Kemudian akan dilanjutkan dengan nyalanya alarm yang kedua dan ketiga. Jadi secara keseluruhan seluruh alarm ini akan menyala kurang lebih selama 1 menit waktu RTC. Nah, mungkin cukup seperti ini dulu penjelasan dari proyek tugas besar praktikum mikro ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.